dalam suka dan sedih. Negeri di Awan membuka kita bicara sore ini. Lila dan Adi, terima kasih. Dan pemirsa, kembali kita berjumpa di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Lila, kalau bicara negeri di awan, yang ada di bayangan Lila tentang negeri di awan itu apa kira-kira? Negeri yang indah, yang asri, udaranya segar, lingkungannya nyaman, semuanya tertata api. Iya, gitu ya. rapi, indah, lingkungannya nyaman, aman, begitu ya. Dan untuk menciptakan negeri di awan, negeri yang kemudian kita ciptakan dengan kedamaian, dengan keamanan, dan kenyamanan, ternyata tidak bisa muncul dengan tiba-tiba. Harus ada upaya yang dilakukan, dan itu ternyata berkaitan erat dengan literasi. Kemampuan kita bukan hanya sekedar membaca, namun juga memaknai dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sering menemukan ada kejahatan, sering menemukan tingkat kesehatan yang rendah, atau juga berlalu lintas yang tidak tertib, jangan-jangan memang betul literasi kita masih rendah. Nah, coba kita lihat data berikut ini. Saya mengajak Anda pemirsa melihat data fakta kemampuan literasi siswa dan warga dewasa yang ada di Indonesia. Data dari PISA menunjukkan bahwa di tahun 2009 kita menempati peringkat ke-57 dari 65 negara, 2012 adalah peringkat ke-64 dari 65 negara, 2018 peringkat ke-64 dari 72 negara, dan 2018 peringkat ke-72 dari 77 negara. Kita lihat data berikutnya, tahun 2019 ada fakta yang menyebutkan aktivitas literasi rendah, 37,32%, kemudian dimensi kecakapan 75,92%, dimensi akses 23,09%, dimensi alternatif 40,49%, dan dimensi budaya 28,5%. Bagaimana kita menyikapi ini dan bagaimana memastikan bahwa literasi kita bisa diakses oleh semuanya? Saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan dua temu saya. Yang pertama adalah Mas Nur Adi Indrawijaya, Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca DIY, dan juga Ibu Pangesti Widarti PhD, pakar literasi. Mas Adi dan Bu Pangesti, silakan bergabung bersama saya. Ya, selamat datang di ruang tamu Kita Bicara, Bu Pangesti. Terima kasih. Monggo silakan duduk. Saya ingin minta tolong nanti Bu Pangesti untuk bisa mengupas data-data ini dan tanggapan Ibu seperti apa. Tapi sebelumnya pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat temuan saya di lapangan dari hasil interview dengan beberapa generasi muda. Kita lihat tayangan berikut ini. Jarang ya Kak, karena kan zaman sekarang tuh zamannya media digital, terus internet juga lebih mudah untuk diakses. Jujur aku pribadi aku lebih sering baca lewat internet sih Kak, untuk berita-berita gitu aku juga lebih update lewat sosial media. Baca ya Kak, membaca itu kan banyak ya sumbernya, bisa dari buku, internet, atau media manapun. Itu banyak banget sih manfaatnya Kak, kita bisa tahu kejadian yang terjadi di luar daerah, luar negara, atau kejadian apapun, info-info terupdate. Aku pribadi aku jadi lebih tahu sih Kak. Terus manfaat lainnya menambah wawasan juga, kita lebih lebih bisa update aja sih Kak, nggak ketinggalan info banget. Menurut aku ya, literasi itu adalah hal penting dalam kita berkehidupan. Kalau aja kita nggak punya budaya literasi, kita tuh nggak bakal paham kayak peraturan yang ada di sekitar. Kayak contohnya, jangan menyentuh barang ini, jangan merokok, gini-gini. Kalau kita nggak paham apa makna literasi yang disampaikan di perintah tersebut, ya kita nggak akan bisa mengerti ini tuh larangan tuh apa, ini tuh perintah untuk apa. Jadi menurut aku literasi itu sangat penting ya di kehidupan masa kini, karena nggak semua orang tuh bisa paham lah apa yang disampaikan di umum gitu. Cara meningkatkan literasi, kalau saya sendiri ya, salah satunya adalah membaca buku. Dari membaca buku kita tuh bisa mendapatkan banyak sekali kosakata atau pemahaman dari kata-kata. Dengan kita membaca buku kita bisa memperluas wawasan, memperluas bahasa juga tuh.
Selain itu dari buku kita juga bisa, sekarang ada namanya internet ya. Internet itu kita bisa belajar banyak sekali literasi yang ada di sana. Literasi juga termasuk wawasan kalau menurut saya. Jadi itu penting banget sih kalau buat sekarang seperti itu. Ya, itu tadi pendapat dari generasi muda tentang literasi. Saya ingin menanyakan ke Bu Pangesti. Bu Pangesti, kalau tadi dari teman-teman yang kita temui di lapangan sudah paham pentingnya literasi, kenapa membaca menjadi penting, bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf per huruf, begitu kata per kata, tapi ini pemaknaannya juga, memahami instruksi, perintahnya seperti apa, memaknainya bagaimana. Tapi kalau kita sandingkan dengan data ini, kenapa data kita misalnya PISA masih menunjukkan kita berada di peringkat ke-72 dari 77 negara. Ada aktivitas literasi yang rendah di 2019. Apa yang salah dalam proses kita mengkampanyekan atau melakukan gerakan literasi, Bu Pangesti? Ya, terima kasih Mas Ferry. Ya, ini data harusnya diupdate ya, yang ada lagi tahun 2021. Tapi juga belum move on gitu, kata Mas Menteri, ini hasilnya belum muncul, yang 2023 juga belum muncul, tapi katanya belum bergerak, belum beranjak signifikan. Ya, belum, sehingga masih seperti itu levelnya, itu karena mungkin perlu koordinasi yang menyeluruh ya, terutama dari tingkat inilah, bukan hanya sekolah ya, tapi di tingkat pemerintahan daerah, mulai dari gubernur, itu lalu ada ke bupati ya, wali kota. Nah, barangkali itu yang perlu dimunculkan ya, ada penguatan di situ supaya bisa memaknai secara keseluruhan, bukan hanya bisa ini kan siswa sekolah ya, tapi untuk masyarakat itu yang perlu digerakkan. Cuma sejauh ini memang sudah ada kerjasama dengan Perpusnas, lalu untuk meningkatkan IPLM, cuma saya pikir masih belum maksimal. Harapan saya itu ada di literasi, Mas Adi, supaya Mas Ferry ada di literasi supaya semua KPMDA itu berperan bagi warganya masing-masing. Jadi siswa sekolah juga akan meningkat, orang dewasa juga meningkat. Karena tadi yang di situ datanya itu warga dewasa itu tahun 2013 sampai 2016 dan itu belum diupdate lagi. Karena tidak ikut di situ lagi, itu levelnya nomor 35 terbawah. Dari 35 negara itu nomor 1 Jepang, 35 itu Indonesia. Itu warga dewasa dan sampelnya di Jakarta. Bayangkan kalau di luar Jakarta, mungkin kalau di Jogja mudah-mudahan sih bagus gitu ya. Nah, itu yang terjadi kalau tidak bersama-sama dikelola bareng akan sulit, Mas Adi. Jadi Pangesti masih melihat bahwa cara pandang pemangku kebijakan terhadap literasi juga belum sama. Belum. Kalau mungkin tahu lah sudah ada gerakan bersama ini dengan Perpusnas ya. Tapi ke bawah itu seperti apa? Perlu monef. Iya. Dalam angan saya kalau ada adiliterasi itu akan bagus. Jadi setiap ini dibawa Kemendagri ya, misalnya ada Bangda ya, Dijen Bagda yang mengatasi hal ini supaya KPMDA itu mulai dari gubernur sampai ke bawah itu bisa aktif menerapkan bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan minat baca, terus kegemaran baca, terus sampai pada kemampuan kompetensi baca. Karena ini dasar dari semua literasi itu kan membaca. Perkara nanti dikembangkan yang tadi disinggung di awal itu ya, 3 literasi yang saya tambahkan dari 6 literasi dasar tadi, keselamatan berlalu lintas, kesehatan, lalu yang satu itu literasi kriminal misalnya. Ini kalau ditambahkan itu akan semakin mantap untuk pembinaan warga pembinaan warga. Kesana Bu Pangesti. Tapi ini saya ingin kita memberikan juga informasi ke pemirsa ya. Kita itu kan sering mendengar literasi, barangkali tidak semuanya paham secara clear gitu. Literasi ini apa sih sebenarnya? Karena bisa jadi ada, kalau tadi misalnya mengatakan masyarakat, ada orang tua yang beranggapan bahwa loh kan anak saya sudah saya sekolahkan, sudah baca, tulis, hitung, sudah selesai, sudah aman. Jadi apakah itu indikator masyarakat yang literate? Coba kita lihat slide berikut ini. Jadi literasi keberaksaraan itu kalau kita lihat di sini kan melek atau keterpahaman. Nah, bagaimana sebenarnya? Literasi berarti kan bukan hanya bisa membaca, tapi ada melek atau keterpahaman. Pak Gesti bisa menjelaskan? Paham betul ya. Sebenarnya gini,
seringkali juga di mahasiswa saya itu tidak mengerti betul bahwa sebenarnya berbahasa itu tidak lepas dari teks. Hidup kita nggak lepas dari teks. Teks macam-macam teksnya ya. Kalau kita bahas dengan jenis teks itu yang dimanfaatkan untuk keperluan berkomunikasi. Nah, berkomunikasi itu sebenarnya bernegosiasi. Bernegosiasi tentang makna ya, terus bisa paham satu sama lain, maka paham. Itu dalam komunikasi ya. Kalau di dalam kegiatan apapun ya, itu kan di dasarnya komunikasi itu. Ada negosiasi makna, lalu bisa saling bisa paham. Nah itu yang ada keterpahaman di situ. Peran teks ini yang perlu dipelajari siswa sejak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi ini luar biasa. Karena kita lahir diiringi dengan akta kelahiran ya. Kemudian dalam kehidupan berbagai macam bentuk teks. Ternyata mahasiswa saya baik S1, S2 pun tidak berpikir bahwa di dalam teks yang kita temui misalnya ke bank ya atau ke rumah sakit kan ada berbagai macam brosur ya. Di situ beragam teks ya. Itu ternyata ketika saya tanya, apakah kamu pernah memperhatikan bahwa setiap teks itu mempunyai struktur tertentu, struktur teks untuk menyampaikan apa sih tujuan teks ini sampai tujuan sosial teks. Itu ternyata mereka tidak berpikir, bahkan S2 itu tidak berpikir ke sana. Nah ini harus keterpahaman terhadap teks itu. Kalau sudah paham satu aja dikembangkan lebih jauh, bermacam-macam teks, lalu muncullah multiliterasi itu. Ya, tidak hanya literasi, multi bisa menguasai berbagai, baca kan basic ya, literasi itu tadi keterpahaman. Tapi kalau sudah dikembangkan dengan berbagai konten di antara 6 literasi dasar lalu tambah 3, 9, itu menguasai itu sudah bagus untuk kehidupan. Dan itu yang disebut multiliterasi, ya, multiliterasi. Yang kemudian ini bisa memiliki peran strategis bagi praktik dan hubungan sosial terkait dengan pengetahuan bahasa dan budaya. Ya, itu apa perlu saya sampaikan. Kalau pengetahuan tadi sudah ya, pengetahuan tentang itu, bahasa juga karena hidup kita tidak lepas dari bahasa. Kalau orang tahu bagaimana menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan, itu akan bagus sekali karena luas. Kebetulan saya mengajar filsafat bahasa, jadi saya sampaikan ke mahasiswa bahwa intinya ada di situ, bahwa setiap teks punya ideologi, ya, filosofi ada di situ. Lalu budaya. Nah, budaya ini yang tidak bisa dilepaskan. Dari 6 literasi dasar itu ada yang ke-6 itu literasi budaya dan kewargaan. Nah, seperti apa kita menjaga budaya? Itu luas sekali sebenarnya. Dan diwarnai oleh kita punya budaya seperti apa di Jogja, kita tahu ya di DIY itu seperti apa, itu dikembangkan. Dan di situ tadi ada berkomunikasi di dalam masyarakat, bersosialisasi dan sebagainya, bisa saling paham. Itu penting sekali. Ya, Mas Adi, di Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, apa yang dilakukan untuk bisa mendukung literasi ini agar bisa memenuhi tadi ya, harapan-harapan agar ini bisa jadi praktik hubungan sosial yang terkait pengetahuan, bahasa, dan budaya? Ya, baik Mas Ferry. Jadi kalau di kampanye literasi kan mesti pakai begini. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Jadi kita membaca kemudian harus ada karya. Di masyarakat itu jika kemudian kita hanya mengkampanyekan ayo membaca saja, itu sepertinya wah saya banyak pekerjaan gak sempat membaca. Tapi kemudian kami dari Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Daerah Istimewa Yogyakarta itu memberi pemahaman bahwa dengan membaca itu kemudian bisa meningkat kompetensi yang dipunyai oleh masyarakat. Misalkan kalau petani tadinya itu hanya turun-temurun mengerjakan apa yang sudah dikerjakan orang tuanya, itu cuma seperti itu aja ilmunya. Tapi kemudian dengan membaca buku yang ada di perpustakaan bisa menambah wawasannya dan kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan pertaniannya. Sehingga memberikan nilai tambah bagi pertanian. Ya, betul sekali. Nah begitu juga dengan profesi yang lain, bisa yang teman-teman mungkin di sektor UMKM, yang kemudian UMKM khususnya kuliner sekarang sedang berkembang banyak, itu biasanya membuat segala macam jenis makanan dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada literasinya, kemudian tidak mengetahui bahwa oh ternyata menggunakan zat pewarna itu nggak bagus, berbahaya. Nah karena kemudian mereka membaca bahwa apa sih pewarna yang aman bagi makanan, terus kemudian nilai tambah dari pembuatan makanan itu menjadi semakin tinggi. Kemudian orang mau membeli, karena kalau membeli sesuatu yang beracun karena ada apa namanya zat pewarna itu mungkin jadi tidak laku, demikian. Tantangan untuk bisa melakukan kampanye gerakan literasi atau membaca itu apa yang ditemukan di masyarakat? Tadi Mas Adi menyebutkan kan ada yang tidak memiliki waktu dan sebagainya. Betul, gitu. Ya, jadi yang jelas adalah bagaimana kita agak susah itu karena masyarakat ini mempunyai berbagai macam latar belakang dan kemudian juga
kalau kita bicara masyarakat itu tidak hanya masyarakat yang ada di desa ya. Kayak kadang-kadang kita memikirkan bahwa masyarakat yang ada di desa, bahwa masyarakat ada masyarakat sekolah, masyarakat yang ada di dalam keluarga dan sebagainya. Jadi kita mesti harus mempunyai suatu cara yang tadi bisa menerobos tantangan. Nah, tantangan itu biasanya adalah pada tadi ketidakpunyaan waktu, terus kemudian mereka menganggap bahwa literasi itu hanya membaca. Nah, ini sekarang bagaimana tantangannya itu bahwa literasi bukan hanya membaca, bahwa membaca itu adalah pintu masuk untuk kemudian kita bisa menguasai kompetensi yang lain. Karena tanpa membaca jelas tidak mungkin. Makanya dalam sekolah dari mulai awal, kalau setelah TK itu kan atau PAUD itu kan dia bersenang-senang dulu ya, bermain sambil belajar. Nah, begitu masuk di SD, apa yang harus bisa dilakukan? Membaca. Nah, karena membaca tadi seperti yang disampaikan Ibu Pangesti tadi adalah kita temui di kehidupan sehari-hari tentang teks tadi. Jadi tantangannya itu. Nah, kita coba lihat literasi sebagai gerakan yang ini juga pasti dilakukan oleh Mas Adi dan teman-teman pegiat literasi. Tapi ada tadi disebutkan oleh Bu Pangesti sebenarnya ada 9 ya dari 6 literasi dasar dan ada tambahan 3 lagi. Bisa minta tolong dibantu Bu dijelaskan satu persatu ini dari bahasa dan sastra, numerasi, sains. Silakan. Ya, yang sekarang digiatkan oleh Kemendikbud itu literasi dan numerasi. Sebenarnya literasi itu mencakup 6 literasi dasar ini. Kalau 3 itu yang menambahkan saya. Bukan dari Kemendikbud. Tapi Kemenko, karena kebetulan saya bergelut di situ ya. Yang 3 itu nanti saya jelaskan. Tapi sudah disetujui oleh Kemenko PMK, kan ada asisten deputi literasi, inovasi dan kreativitas di bawah deputi 5. Nah, itu saya tambahkan 3. Lalu di Perpusnas juga kami menyusun naskah akademik peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Itu juga saya masukkan 3 itu karena tak lepas dari kehidupan kita kan, urusan kesehatan, terus kriminalitas, dan 1 itu keselamatan berlalu lintas itu tadi tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Nah, yang bahasa dan sastra itu, bahasa itu di situ membaca itu ada dari kan mencakup bagian dari bidang bahasa dan sastra. Ini yang kami geluti di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya UNY ya. Terus numerasi itu bagaimana menghitung dan memperhitungkan. Ini yang penting, tidak hanya berhitung, kalkulasi, calistung, realistungnya, hitungnya itu, tapi juga memperhitungkan apa risiko atau apa dan sebagainya itu masuk di situ. Lalu sains itu ada banyak ya. Kita dalam kehidupan kita sekarang saja polusi udara di Jakarta seperti itu. Nah, di Jogja belum terlalu ini. Itu kan kita perlu tahu itu ya. Nah, kalau ICT itu digital itu kita ini hari gini ini gadget melulu ya. Apakah gadget itu dimanfaatkan untuk hal-hal baik atau banyak penipuan? Sekarang kan banyak penipuan, jangan buka aplikasi dan sebagainya. Ini kita dibuat harus melek supaya tahu, karena di WA sering dikirimi lalu dibuka link, ternyata kemudian data kita terambil semua gitu. Bahaya sekali, ini kan harus literat gitu ya. Baik, ditahan dulu Bu yang finansial dan budaya dan kewargaan, nanti kita lanjutkan lagi, kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami pemirsa, kita lanjutkan, kita bicara data, bicara fakta. Usai yang berikut ini. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, Ya, di kita bicara data, bicara fakta. Tadi kita sudah sampai pada 4 literasi dasar dari 6 dan tambah 3 teman dari Bu Pangesti gitu ya. Nah, sekarang yang finansial ini kan penting ya, baik bagi siswa sekolah maupun bagi apalagi orang dewasa. Ini Mas Adi banyak lebih tahu ya. Maaf tadi banyak singgung Adi, yang di benak saya itu Adi literasi melulu panggil Mas Ferry. Adi literasi ya, ini kebetulan ada Mas Adi juga gitu. Kalau finansial ini untuk yang siswa sekolah, kebetulan pernah saya tulis tahun berapa ya, 88 mungkin ya, anak-anak itu diajak misalnya menabung
tabung saat itu saya belum berpikir bahwa dari hasil tabung itu mendapatkan bunga dan pajak. Ternyata untuk anak-anak tidak ada pajak. Tapi setidaknya tuh tahu bagaimana menabung supaya menghargai. Lalu dari sisi ini tahu juga gaji bapak ibu itu untuk apa? Bagaimana operasionalisasi pengeluaran di keluarga supaya anak itu tidak minta hal-hal yang mahal, tak berfungsi dan sebagainya itu. Nah, kalau yang dewasa seperti ya kita itu kan mesti tahu bagaimana pemasukan pengeluaran supaya tidak berimbang tapi bisa untuk menabung ya. Dan di UMKM terutama perlu sekali itu tahu betul bagaimana memanfaatkan modal dan untuk pembelanjaan dan keuntungan gitu ya. Terus budaya kewargaan. Nah, ini yang diwarnai oleh lokal ya, iya ya. Dan ini kalau menjaga budaya dengan baik, tertib ya di jalanan itu termasuk di dalamnya kan di lalu lintas tadi, lalu lintas. Saya lihat ya, kewargaan itu ada mantap, itu bisa dikaitkan dengan tidak hanya lalu lintas tapi juga literasi kriminal, ya, dan kesehatan juga. Ini kuat sekali kalau saya kaitkan, maka saya munculkan 3 itu. Di antaranya kalau budaya murni, budaya kita lokal seperti apa, banyak kearifan lokal yang kita punyai. Bahkan saya punya gagasan untuk mengembangkan kearifan lokal di konteks internasional karena Indonesia multikultural, multilingual. Itu kalau dikembangkan atau akan bagus sekali, sudah saya gagas idenya. Tapi kalau yang 3 saya tambahkan itu karena kebetulan saya aktif di 3-tiganya sehingga saya tahu wah ini dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan berlalu lintas ya. Itu kita lihat terutama di DIY ini banyak pelajar dari luar daerah yang kebetulan mungkin di desa tidak ketat peraturan lalu lintasnya, sanksi dan sebagainya. Ini perlu ya, karena kalau kita lihat seperti apa di jalanan tadi saja ketika kita berangkat tadi ya, itu kami lihat waduh ini kok sembrono sekali motor masuk ke jalur cepat gitu, harusnya di jalur lambat itu salah satunya. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas ini sudah kami bahas, kalau suatu saat bisa dibahas lebih luas, ada saat sesi sendiri berlalu lintas, ada banyak teman saya Polantas, terus yang berikutnya itu kriminal. Coba kriminal itu sekarang datanya muncul bahkan pelakunya itu anak-anak remaja, banyak sekali saya ikuti berita-berita itu. Nah ini harapan saya begini, tahu kalau melakukan ini sanksinya ini loh. Itu kadang-kadang tidak berpikir karena emosi melakukan lalu ketika dihukum baru menyesal. Nah ini harapan saya itu memang diberikan, sudah pernah saya tulis di Kompas 11 Mei tahun 2016 ya. Ini insya Allah saya kembangkan supaya orang itu menjadi sadar betul bahwa ada risiko, ya, dipikirkan risiko. Ini contohnya ini yang barusan terjadi. Mengapa ada 2 TNI dan 1 Pampres itu melakukan pemerasan 50 juta. 50 juta itu kan tidak banyak. Mengapa tidak cari korban yang memang kaya jadinya nanti yang bisa didapatkan uang lebih dari 50 juta. Nah ketika sudah dapat diketahui risikonya lalu akan dihukum mati juga karena korbannya meninggal kan setelah 13 hari. Nah mereka akan mendapatkan sanksi tergantung perannya dalam kejahatan itu nanti mendapat berapa dan ada yang mungkin dihukum mati. Apa artinya 50 juta dibandingkan dengan sanksi yang didapat? Ini jarang-jarang ada. Lah siswa juga begitu. Saya sudah sampaikan ke Mendikbud ya. Kalau mungkin direkap lah kenakalan-kenakalan remaja itu supaya tahu betul bahwa risikonya begini begitu dan sebagainya. Kebetulan saya pernah berkunjung ke lapas anak ya tentang kelitih itu di Gunung Kidul itu sama Mas Nuradi waktu itu bersama kami berkunjung untuk membagikan sandal wudhu supaya mereka itu insaf, merenung, sholat merenung, insaf, jangan jadi residivis, tapi banyak. Ya. Nah berikutnya yang sekarang yang kesehatan ya. Kesehatan itu saya prihatin sekali dengan apa yang terjadi stunting. Kalau stunting itu banyak sekali saya ikuti, saya baca. Lalu berikutnya muncul yang ini yang saya juga tahu tentang itu, syfilis, lalu HIV, orang dengan HIV itu dua-duanya kebetulan tesis S2 saya itu dokter and patient communication membahas tentang sexual problem. Lalu berikutnya muncul lagi perkawinan tidak dikehendaki. Nah, mengapa itu terjadi? Karena hamil dulu banyak. Dan itu artinya literasi ini bisa menjadi pintu atau untuk bisa paham untuk mengatasi tadi persoalan-persoalan paham. Jadi ketika paham tahu resiko tidak akan melakukan. Semoga tidak melakukan. Dan itu perlu direkap itu yang terutama siswa untuk kriminal. Di gerakan pemasyarakatan minat baca nih Mas Adi, apakah sampai di tahap itu atau yang pertama hanya
Yang penting membaca dulu, begitu. Baru kemudian akan berjenjang naik sampai ke level pemahaman. Ya. Jadi kalau kami di level masyarakat gerakan ya, karena gerakan ini kan memang harus ada satu yang tindakan nyata, tidak hanya sekadar teori saja. Sehingga memang kami melakukan step by step, sedikit dulu aja, yang penting nyata. Misalkan tentang bagaimana literasi untuk kemudian siswa agar tidak berbuat yang tidak seperti yang saya sampaikan tadi tentang kriminal dan sebagainya, itu kita menyampaikan bahwa ada ini loh apa namanya undang-undang yang kemudian bisa dibaca. Nah, terus kemudian kita nanti bisa menggandeng beberapa teman-teman yang memang ahli di bidang itu, misalnya dari kepolisian dan sebagainya. Dan kemudian misalnya di masyarakat ada namanya perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu kita menggandeng teman-teman di sana dan kemudian kita bekerjasama bagaimana literasi ini bisa disampaikan ke masyarakat. Nah, yang terjadi biasanya begini, Mas Ferry. Jadi sosialisasi itu sifatnya lisan. Nah, kalau lisan itu begitu diberikan masuk ke telinga, dipikir sebentar, hilang setelah itu. Nah, karena kemudian memori ini terisi dengan hal-hal yang lain lagi. Nah, kemudian kita kuatkan dengan hadirnya literasi ya. Pintu masuknya adalah membaca dan menulis. Ya, kemudian di situ ada buku referensinya. Ada pedoman-pedomannya, bagaimana sih perlindungan perempuan dan anak itu bisa diantisipasi oleh masyarakat. Nah, itu penguatnya dari baca dan tulisnya itu. Sehingga gerakan-gerakan yang kami lakukan itu bisa bekerjasama atau berkolaborasi dengan gerakan teman-teman komunitas yang lain. Dukungan dari pemangku kebijakan seperti apa, Mas Adi, selama ini? Oh, sebenarnya bagus karena di tiap OPD itu mempunyai program. Itu program itu bisa dari kementerian maupun dari tingkat daerah. Nah, program-program itu banyak sekali. Tinggal bagaimana kita sebagai pegiat literasi ini kemudian bisa membaca juga apa sebenarnya program-program itu yang bisa kami lakukan memperkuatnya begitu. Dan ini kalau di DIY sepertinya atau di Jawa Tengah ini sudah bagus sekali, masif. Termasuk ada gerakan-gerakan terkait misalkan ada literasi adanya kampung literasi dan sebagainya. Itu juga menjadi suatu gerakan yang bagus. Saya penasaran sebenarnya tolok ukurnya ketika kita bicara keberhasilan literasi itu apa, Mas? Apakah hal-hal yang kemudian kuantitatif seperti tadi ranking kita yang dilakukan oleh PISA, atau hal yang kualitatif bahwa kehidupannya menjadi lebih nyaman, kemudian berkendara menjadi lebih tertib, derajat kesehatan menjadi semakin membaik, atau apa kalau dari gerakan pemasyarakatan minat baca? Nah, ini kalau masalah tolok ukur ini jadi agak susah kalau kita kemudian mau mengukur ya, karena ukurannya mau dari mana. Namun kami dari gerakan pemasyarakatan minat baca, tolok ukurnya dari bagaimana kemudian ayo membaca, ayo berkarya tadi. Jadi setelah membaca ada karya apa gitu. Nah, kalau misalnya membacanya tadi terkait misalnya di sekolah gitu kan, mau tidak mau sebenarnya literasi ini dilakukan kalau baca dan tulis ini di sekolah sudah banyak ya. Ayo membacanya, karyanya bisa nilainya bagus nggak misalnya seperti itu. Nah, kemudian terus dalam hal karakter juga berpengaruh nggak? Kalau misalnya itu nggak ada pengaruhnya berarti ini ada sesuatu yang salah misalnya di sekolah. Kalau di rumah juga demikian. Misalkan orang tua, misalkan sebisa mungkin dalam keluarga ini orang tua juga menjadi contoh atau teladan untuk kemudian bisa memberikan nuansa ataupun semacam budaya di dalam keluarga untuk suka membaca. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh orang tua, nanti akan kelihatan apakah anak-anak di rumah itu mereka melakukan satu hal yang sederhana aja, misalkan setelah makan piringnya ditaruh di tempatnya, terus kemudian dicuci dan sebagainya. Itu kalau mereka kemudian kita berikan bacaan yang terkait hubungannya dengan kesehatan, pasti itu akan masuk. Sehingga kemudian mereka melakukan tanpa harus dipaksa, tapi harus secara sadar. Ada kesadaran ya. Dan ini sebenarnya juga bagian dari gerakan literasi nasional ya. Ada keterlibatan dari masyarakat, kemudian keluarga dan sekolah. Nanti kita bahas, tetap bersama kami di Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta,
Ketika kita bicara tentang gerakan literasi memang tidak hanya diserahkan kepada para pegiat literasi atau mereka yang memiliki kepedulian terhadap literasi, tapi ini adalah kolaborasi bersama. Ada gerakan literasi nasional, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bu Pagesti bisa menjelaskan. Jadi apa yang digagas melalui gerakan literasi nasional ini? Di keluarga ya, jadi ada 3. Ini juga kami kembangkan di naskah akademik pembudayaan literasi dari Kemenko PMK. Itu 3-tiganya kami buat programnya sampai rinci supaya bisa diketahui dan itu kolaborasi. Nah ini yang belum muncul. Kalau tadi Mas Nuradi kan menjelaskan bahwa ada kolaborasi ini dan sebagainya, itu saya pikir belum maksimal ya. Jadi harus ada untuk membina 3-tiganya ini dari yaitu tadi kembali lagi ke adiliterasi. Kalau bisa belum ada adiliterasi itu gagasan saya sebenarnya, tapi belum bisa dimunculkan. Mudah-mudahan dimunculkan. Nah itu 3-tiganya ini. Dimunculkannya karena apa? Nah ini dia harus ada apa ya, semacam sudah saya sampaikan sih, tapi ternyata belum sampai ke sana karena kita tidak punya Badan Nasional Literasi. Ini sudah mulai oleh DPR Komisi 10, kebetulan saya diundang tanggal 20 Juni untuk rapat dengar pendapat umum di Komisi 10, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. Itu sudah mulai dipikirkan tentang memasukkan ini atau merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 itu sistem perbukuan. Hanya penerbitan buku di situ. Terus akan dimasukkan oleh Komisi 10 di tim ahlinya ini memasukkan literasi yang dari Kemenko PMK itu akan dimasukkan di situ. Nah, ada uraian rinci tentang ini, tentang semua literasi data dan sebagainya itu sudah kami paparkan. Setahun kami menggarap itu, Mas Ferry. Terus keluarga dimulai dari keluarga, mengajarkan seperti apa, termasuk membaca. Terus hal-hal yang sederhana saja ya. Ada kan sebenarnya di pendidikan karakter ya, pendidikan karakter ada 18 butir. Itu nah di situ diterapkan di situ. Cuma orang tua kan belum tahu banyak tentang itu, maka perlu satu panduan-panduan sederhana dan diberikan kalau mungkin lewat taman baca masyarakat tapi di lingkup RT RW. Karena kalau mereka itu diminta ke perpusda terlalu jauh, Mas Ferry. Ke perpustakaan yang di desa aja ya termasuk jauh ya. Tapi kalau di RT RW itu bisa meminjam buku di sana untuk dari sisi keluarga ya, karena itu peletak dasar. Sebenarnya itu sudah saya lakukan dengan teman saya yang kebetulan dari pusat pusat literasinya yang di UNY. Sudah kami siapkan cari buku dan rak buku dan sebagainya. Tapi belum ada surat edaran dari Bupati. Nah ini menyebabkan apa? Pak RT-nya enggan mengembangkan sesuatu yang belum ada surat edarannya, takut nanti salah dan sebagainya. Secara hukum kan begitu kan, Mas Ferry. Maka kalau saya tekankan tadi perlunya adiliterasi ini dari Kemendagri, lalu ke bawah-bawah itu dinilai adiliterasi tersendiri deh. Jangan campur-campur lain. Jadi dapat pataka, terus label adiliterasi ini saya kembangkan berdasarkan literasi prioritas dari USAID itu. Yang ada ini beberapa kriteria, nah itu bisa dikembangkan untuk keperluan di Kemendagri. Terus kalau sekolah itu kan sudah ada gerakan literasi sekolah, kebetulan itu saya ketua satgasnya selama 4 tahun. Waktu itu ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 ya tentang budi pekerti melalui membaca. Tapi belum ada kegiatan nyata sehingga saya waktu itu sempat oprak-oprak ya bahasa Jawanya itu Dirjen Dikdasmen, kebetulan teman saya sejak S1 ya, jadi sudah tahu gerakan saya, pokoknya kiprah saya apa. Nah muncullah gerakan literasi sekolah, saya mimpin itu 4 tahun, ada panduannya utuh, artinya komprehensif ya dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB itu masing-masing, dan ada desain induk gerakan literasi sekolah sampai 2 edisi dan manual macam-macam itu sudah ada di sekolah. Jadi sebenarnya saya tidak perlu khawatir, cuma nah ini guru-guru ada yang belum paham.
Waktu kuliah di semester 1 saya tanya, tahu gerakan literasi sekolah, apakah ada penerapan? Belum Bu, kan dari berbagai wilayah. Nah itu ini yang harus terus digerakkan. Nah di kurikulum Merdeka kan ada, tapi di situ literasi dan numerasi masih belum. Nah masyarakat itu tadi kami sudah kupas Mas Adi, terutama ngupas di masyarakat seperti apa, bagaimana peran masing-masing. Kalau saya lihat di RT 17 di Minomartani itu, Sleman itu tempat saya tinggal itu lumayan bagus, bapak-bapaknya giat luar biasa, terus lingkungan juga hijau itu. Mereka ya sampah juga dikelola dengan baik. Alhamdulillah. Nah itu di masyarakat, jadi akan bagus jika memang itu bisa diwujudkan. Sekarang darurat sampah itu kan sains juga ya sebenarnya. Menarik tadi Mas tadi yang disampaikan Bu Pangesti bahwa mendekatkan taman bacaan dengan lingkungan masyarakat itu menjadi penting karena kadang-kadang ini kan soal aksesibilitas juga begitu. Apakah gerakan pemasyarakatan minat baca juga melakukan itu, upaya-upaya untuk mendekatkan dan menghadirkan taman bacaan di tengah masyarakat? Iya benar sekali Mas Ferry. Jadi kan ada namanya perpustakaan kalurahan ya, karena di DIY ini ya, atau perpustakaan desa itu memang seperti yang disampaikan Bu Pangesti agak jauh aksesnya. Terus kemudian kami memberikan semacam penguatan sebagai gerakan pemasaran minat baca ini membawa atau mendekatkan akses itu ke lingkup RT ataupun RW. Nah ini bekerja sama dengan, kalau di Sleman itu bekerja sama dengan PKK juga dengan DIY juga. Jadi peran PKK ini penting sekali karena ada di masyarakat dan itu dekat dengan masyarakat sebagai gerakan keluarga yang kemudian itu memulainya adalah dengan mendekatkan buku tadi. Nah, buku-buku yang didekatkan ini tidak hanya buku fisik saja Mas Ferry. Sekarang saat ini sudah kita disrupsi ya, disrupsi dan ini digital. Ibu-ibu juga banyak yang memakai HP, anak-anak juga demikian. Jadi kita bisa membuat inilah mencampurkan gitu antara buku yang fisik dan buku yang digital. Nah ini kita kenalkan kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ada di masyarakat gitu bahwa kenalkan saja anak-anak dengan buku yang kami bawa ini dan juga dengan beberapa aplikasi yang kami juga kenalkan di sana. Bahwa aplikasi di HP ini sangat mudah, murah dan ragamnya banyak sekali, bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa apapun yang diminta ada di sana sehingga anak-anak lebih senang. Baik. Mas Adi, kalau tadi disampaikan Bu Pangesti ini kan beliau sudah sering menjadi narasumber, diminta pendapat sampai ke DPR, kementerian dan sebagainya. Kemudian Mas Adi bergerak secara langsung di tengah masyarakat, gitu. Apakah bagi Mas Adi misalnya roadmap literasi kita itu sudah jelas begitu? Atau jangan-jangan ini ada kesenjangan begitu ya? Jadi di tingkat pengambilan kebijakan itu mungkin belum tuntas, Mas Adi bergerak sendiri dengan teman-teman dengan semangatnya gitu, jadi ada sesuatu yang terputus gitu antara yang di pusat, di hulu dan hilir ini. Ya memang yang terjadi masih seperti itu Mas Ferry. Jadi masih ada bergerak sendiri-sendiri, walaupun sebenarnya ada irisannya bahwa masing-masing OPD ataupun kementerian lembaga itu mempunyai gerakan-gerakan yang sama, yaitu literasi. Maka oleh sebab itu Kemenko PMK membuat yang tadi sampaikan Bu Pangesti, ada membuat peta jalan pembudayaan literasi. Jadi sebagai roadmap bersama dari dari kementerian dan lembaga yang di bawah Kemenko PMK ini kemudian bergerak bersama. Kalau itu bisa dilakukan, kami sebagai pegiat literasi itu memiliki pegangan. Ya, arahnya jelas ya. Jelas ya. Karena memang yang sekarang ini terjadi tantangan tadi adalah kami belum mempunyai regulasi-regulasi tersebut. Jadi misalkan bagaimana Perbub ataupun Perda ataupun yang dikatakan surat edaran juga dan sebagainya itu bisa dihadirkan ke masyarakat sehingga kemudian nanti pemerintah daerah sampai ke level kelurahan begitu itu bisa memaknai dan bisa menjalankan itu. Tanpa regulasi jelas akan takut-takut ya. Betul. Dan kemudian kami sebagai pegiat literasi juga akan susah untuk kemudian kami bergerak berdasarkan apa ini. Artinya sekarang bergerak itu berdasarkan keprihatinan bersama gitu ya. Ini Mas Ferry bisa saya tambahkan. Ini yang menggembirakan adalah ketika setelah saya diundang, saya akan curhat kondisi apa di masyarakat tentang literasi kita kok tidak move on masih stagnan gitulah. Ya naik itu sedikit ya. Itu ketika saya sampaikan lalu ada follow up-nya bagus sekali, itu saya membuat gembira, ini suatu harapan ya. Revisi yang sistem perbukuan tadi itu dilakukan revisi. Revisinya dimasukkan literasi dan sistem perbukuan. Baik, jadi yang disampaikan lagi Bu, tetap bersama kita itu dulu mulai ya. Masuk, tetap bersama kami pemirsa di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Kami kembali usai berikut ini. Bicara data.
Masih kita bicara data, bicara fakta. Bu Pangesti bisa melanjutkan kembali. Tadi ada revisi tentang Undang-Undang Perbukuan dan ada pencantuman literasi di dalamnya. Apa yang kemudian bisa dikawal dan menjadi menggembirakan dari adanya revisi tersebut? Ya, itu yang saya senang sekali karena setelah saya diundang curhat itu berikutnya kementerian dan lembaga lain itu diundang, ada 9 diundang untuk menyampaikan bagaimana, termasuk Kemendikbud-Ristek ya, itu diundang. Lalu mereka bahas itu, berikutnya yang ketiga itu ternyata yang usulan kami waktu tanggal 20 Juni itu kalau bisa ada undang-undang literasi supaya kita itu bisa move on dan ada kepastian hukum sebagai landasan tadi yang disampaikan Mas Adi tadi, sehingga ada apa ya, antara semua KPMDA itu ada, lalu muncullah di literasi itu tadi supaya ini ada kesamaan gerakan gitu ya, cara pandang. Cara pandang ada karena ada masuknya itu dari pemudaan literasi, seperti itu harapannya sampai turun ke bawah dan itu di Monef. Nah, Monefnya ini harapan saya dilakukan oleh Bangda itu tadi, desain Bangda tahu seperti apa di suatu wilayah kita 544 kabupaten, sekarang bertambah ada perluasan. Nah, itu apa yang dilakukan. Nah, di situ harapannya nanti yang terbagus yaitu seperti yang ke bawah, dari atas ke bawah dan diterapkan sampai ke RT RW itu, terus macam-macam itu kalau mungkin melibatkan Kemendes di sini supaya sampai ke pelosok-pelosok. Nah, setelah itu sudah ada landasan hukum. Nah, harapannya nanti jalan penggiat literasi. Saya sampai memikirkan adanya S2 pendidikan literasi loh Mas Bari. Belum ada di Indonesia, bisa dibayangkan SDM ya akan sulit karena tidak ada. Belum ada Mas Bari. Jadi apa ya, khusus yang mencetak calon SDM literasi belum ada. Ini sedang saya garap 9 itu tadi karena dari Kemenko PMK dan Perpusnas sudah mendukung itu sebagai landasan hukum, ditambah yang itu tadi undang-undang literasi dan sistem perbukuan. Harapan saya itu ada nih mencerahkan, lalu ada gerakan setiap di daerah-daerah itu. Nah, jangan bicara soal nasional gerakan, saja. ya, kita akan coba lihat gambar-gambar berikut ini. Saya boleh minta tolong bisa berdiri sebentar ya. Saya boleh berdiri ya. Oke, ya. Kita akan coba melihatkan. Ini ada beberapa. Ini adalah Taman Bermain Ramah Anak dan Perpustakaan Rukun Warga 4, lokasi halaman Balai RT 17 Jalan Kakap 1 Perum Minomartani. Ada di sini ya, misalnya kita coba lihat. Nah, ini bisa dijelaskan Bu Pangesti. Jadi ada modal dasar gedung RW berdekatan dengan ruang terbuka, kemudian ada juga ini penataan kembali, kemudian dilanjutkan dengan adanya lingkungan fisik yang juga kalau kita lihat di gambar ini sangat tertata begitu ya. Kemudian kalau kita lihat berikutnya di sini ada juga bagaimana ada ruang terbuka hijau, bank sampah, kolam sanita, lingkungan yang dirawat baik. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari literasi, begitu? Karena kadang-kadang masyarakat mungkin tidak paham bahwa ini adalah hasil dari proses atau literasi yang kita lakukan. Ya, melakukan pembersihan, membuat ruang terbuka hijau, mengelola sampah, itu dilakukan secara naluriah sebagai masyarakat gitu. Tapi tidak menjadi bagian dari, ini manfaatnya literasi. Bagaimana Bu Pangesti? Ya, itu umumnya kan begitu ya. Tahu melakukan sesuatu tapi tidak paham bahwa itu sebenarnya literasi. Jadi akan bagus kalau disampaikan, ini loh literasi gitu. Ada narasi ke sana. Iya, narasi ke sana bahwa kalau melek itu jadinya seperti ini. Kan orang melakukan dengan hanya melakukan, tapi kalau melakukan dengan pemahaman yang baik, kesadaran yang baik, kan semakin termotivasi untuk bertindak baik. Nah, ini saya salut pada teman-teman lingkungan di RT, kebetulan di RT ya, RT 17 itu ya. Lalu ada RW. Nah, seperti ini ada bank sampah. Jadi kalau membuang ini yang umumnya untuk bisa didaur ulang dan sebagainya itu ada, sampai ada kolam juga ikan. Jadi bapak-bapak itu nanti ketika ini ditawarkan ke WA grup kami di RT itu, ini loh sudah ada ikan lele, ikan apa itu, siapa yang beli per kilonya sekian. Nah, seperti itu. Sekarang bahkan yang taman tadi, ada taman yang ada ayunan itu kan ada ayunan tetap ya. Terus ada kami UMKM tadi yang kalau disinggung Mas Muradi itu, kami punya warung namanya Tegar Jitu. Itu Jitu itu 17 itu Jitu. Ada fitness juga. Kalau fitness itu saya yang menginisiat juga, alat fitness saya berikan. Jadi dibuatlah ada, tapi tidak
waktu dibuat ini belum jadi. Yeah. Jadi ada di situ sumbangan dari warga. Jadi warga memberikan alat fitness untuk kesehatan ini ya. Terus ada apa tadi yang warung itu semula kami lakukan tapi nggak ada waktu. Akhirnya warga boleh menyewa sebulannya 300.000. Kalau yang malam ada juga 200.000. Terus ini bapak-bapak itu berkreasi membuat parkir, Mas Ferry. Ini parkir karena pada tidak punya parkir ya. Kalau rumah yang tipe 15 atau 21 tidak ada lahan cukup untuk rumah, lalu parkir. Nah ini dibuat parkir di taman itu. Jadi bisa di situ ya semalaman setahunnya membayar berapa gitu. Oh, baik. Nah sampai seperti itu kan itu juga salah satu pemasukan untuk semakin warga. Meningkatkan apa yang ada di lingkungan. Betul. Untuk perawatan dan sebagainya dan jimpitan. Ya. Dan kalau tadi kita lihat memang bukan hanya hunian atau lingkungan yang asri, tapi lingkungan sosial ini juga menjadi relatif lebih kondusif karena bagus. Kebutuhan anak-anak untuk bisa bermain di ruang terbuka hijau terpenuhi. Mas Adi, tapi kan tidak semua daerah itu memiliki Bu Pangesti sebagai warganya gitu kan, atau punya Mas Adi gitu ya. Kadang-kadang tidak semua juga memiliki pemahaman yang sama. Padahal kalau kita melihat apa yang dilakukan di RT 17 tadi misalnya, ternyata kan bisa dilakukan dengan cara yang ini dari masyarakat terlebih dahulu, ada kemanfaatannya, kemudian kita tarik atau kita berikan narasi bahwa ini manfaat literasi sehingga ini menjadi pemahaman yang bersama begitu. Betul, ya. Nah, bagaimana caranya agar semua itu bisa kemudian terinspirasi dari lingkungan-lingkungan yang sudah tertata dengan berbasis literasi ini, Mas Adi? Sebenarnya itu saya bisa sekaligus menambahkan dari Bu Pangesti tadi bahwa tadi pertanyaan Mas Ferry adalah bagaimana ini kemudian bisa ada literasinya begitu ya. Itu bisa dilihat di sana Mas, ada ruang terbuka hijau. Itu di sana ada tulisannya. Berfungsi sebagai itu ada tulisannya semua. Jadi kalau kami di penggerak literasi itu tidak khawatir di sini kalau di tempat ini ada Bu Pangesti, mungkin di sini ada saya, tapi tempat lain saya juga tidak khawatir karena ada panduan-panduan dari setiap program di pemerintah itu. Okay. Nah, terus kemudian siapa yang kemudian memberikan garis bawah tentang literasi? Ya masyarakat yang memang peduli literasi. Contohnya biasanya di tiap daerah itu ada taman bacaan masyarakat, Mas. Terus kemudian juga ada perpustakaan desa ataupun perpustakaan kelurahan. Nah, di sana mereka kan dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan. Jadinya tidak akan khawatir. Dan yang jelas bahwa setiap kegiatan seperti ini misalnya ada, walaupun cuma sederhana tulisannya ada bank sampah terpadu. Itu adalah suatu teks yang kemudian masyarakat langsung paham. Oh, di sini bank sampah. Terus bagaimana dengan bank sampah itu? Nah, kemudian ada turunannya. Itu siapa yang menggerakkan itu, yang kemudian memberikan literasinya, pegiat literasi bekerja sama dengan teman-teman yang di lingkungan hidup. Nah, itu. Jadi kalau kita misalnya pernah mendengar ada kader posyandu begitu ya, sebenarnya kader literasi itu juga ada begitu ya, dan dimungkinkan bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap literasi untuk kemudian bergabung dan membangun literasi di wilayah masing-masing. Ada tataran pengambil kebijakan yang kemudian akan membuat aturan-aturan, tapi juga ini tidak boleh kemudian menghentikan gerakan-gerakan yang ada di tengah masyarakat untuk terus bersinergi bersama-sama. Betul sekali. Bu Pangesti, terima kasih sudah hadir di sini. Mas Adi juga terima kasih. Semoga ini semakin mendorong banyak yang peduli terhadap literasi di wilayah kita masing-masing, di lingkungan terkecil kita, utamanya juga dari keluarga. Saya Fri Anggara, selamat sore. Sampai jumpa. Di daunnya ikut mengalir lembu, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangatmu.
Ku saat itu takut mencari makna.